Oke guys, selamat malam semuanya ya. Selamat hari Kamis. Terima kasih buat yang udah datang di malam sesi live konsultasi atau mentoring hari ini. Ya, seperti biasa ya, di sesi konsultasi ini, kalau teman-teman ada error, ada bug, atau ada sesuatu yang mau ditanyain tentang tugas, atau yang mungkin hal lain, atau mungkin belajar hal lain, bisa ditanyain sekarang. Ya, dipersilahkan buat teman-teman ya. Aku sambil nyeting-nyeting bentar. Nyeting VPS sih. Kalau ada yang mau ditanyain tentang tugasnya, dipersilahkan. Atau mungkin ada mau tanya sesuatu yang lain terkait programmer atau bahasa pemrograman atau ya terserah lah. Kita tanya-tanya aja kalau misalnya nggak ada yang mau dikonsultasin sama tugasnya. Wait, 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 wait. Mana ya? Wah, kayaknya teman-teman tugasnya udah pada kacor-kacor semua nih, nyelesainnya. Wait, wait. Bentar, aku sambil nyeting ini sih. FBS. Ah, tampilannya beda asem. Em, hmm, Wah, oke deh. Kalau nggak ada yang tanya, kita bahas apa ya? Tadi aku tuh mau bahas ini ya, VPS ya, hosting VPS ya. Bukan hosting VPS, deploy di VPS gitu kan. Tapi UI-nya beda, udah beda jadi ditaruh di mana ya? Mungkin kita bahas lain aja kali ya. Bahas, kita bahas Laravel kembali mungkin. Sebentar. Coding Laravel. Mungkin bahas ini aja kali ya. Cara kerjanya React di dalam Laravel. Karena kan di sini teman-teman udah ada yang ya mix ya, ada yang jago React, ada yang jago Laravel juga. Ya Bu, jadi aku jelasin gimana nge-mix React di dalam Laravel. Untuk itu aku nge-init new project dulu. Hmm, Coding Laravel. Ya, terus, ya, Laravel. Oh iya, aku mau ngingetin lagi. Jadi sesi konsultasi ini sifatnya ini ya, sifatnya itu nggak wajib karena ya hanya sebagai media aja sih. Kalau teman-teman ada kendala sama tugas, ada error, ada bug, jadi nggak wajib. Tapi misalnya teman-teman pengen refund itu
untuk sesi konsultasi minimal kehadiran kalau nggak salah 80% sih. Jadi sebenarnya itu nggak wajib. Tapi kalau kalau misalnya suatu saat ada refund itu minimal dikonsultasi 80%. Untuk selain itu sebenarnya nggak wajib. Oke, kita ke Raffles. Inersia. Iya, gue harap ini ya, teman-teman udah apa aktif buat belajarnya. Jadi selama ikut bootcamp ya nggak hanya nyimak doang di konsultasi atau mungkin di sesi sama Mas sama itu apa? Aduh, sama Mas Aji gitu. Jadi kalau bisa ya bukan kalau bisa ya, tapi harus aktif juga buat belajar mandirinya, eksplorasinya gitu tentang ya tentang Laravel atau stack-stack yang lain. Jadi sembari buat portofolio juga. Jadi kan mumpung mumpung masih ini kan bisa tanya-tanya gitu. Oke, oke. Ini Laravel secara default ya. Nah, kita bakal nyoba belajar inersia. Ya, inersia itu kayak mengkombinasikan stack front end kayak React, Vue, Svelte ke dalam Laravel. Nah, ini inersia. Jadi kayak apa ya? Kayak membuat project monolith gitu. Modern monolith. Ya setupnya ada dua setup sih. Di sisi server sama klien. Untuk untuk servernya setup pertama ini kita install Inertia JS ya. Terus hmm, buat install dan timeout. Hmm, Oke, sudah. After that, kita nyeting root template.
terus nyeting ini middleware. Ya mau kerja kalian nyimak ya. Kalau sambil tidur ya nggak apa-apa. Ya barangkali teman-teman ada yang pulang kerja, pulang kuliah, terus nyeting di abstrak. Ups, di post PHP. Ah, ya aku rename. Oke, harusnya udah sih untuk setting server. Sekarang setting client side. Oh, ya. Client side terus install dependency untuk nyersnya dia Snook React. Ya ini kalau React ya. Kalau pakai yang lain ya bisa. Ya cuma ada 3 stack yang bisa sih. Ya untuk Vue, React, dan Svelte. Terus kita salin. Oh, dan gimana ya? Di app. Oke, sudah. JSX. Kita rename jadi JSX file. Nah, terus ya sebenarnya kayak gini doang sih. Jadi ini sebagai root untuk file React-nya, file React-nya. Nah, kalau di file blade-nya, ya ini root-nya. Jadi nanti si React bakal eh bakal apa namanya kayak menjembatani ke ini applet PHP. Jadi sebenarnya yang ditampilin ya file ini, tapi di belakang layar dia menampilkan kayak apa namanya SPA, single page apps. Tapi dia nggak pakai React Router. Kalau di React kan React Router DOM ya. Nah kalau ini pakainya ini inertia. Nah untuk apa mengkonfigurasi halaman itu dia bakal ya di customize ya, terserah kita, tapi defaultnya semua halaman di dalam semua halaman itu ditaruh di dalam folder pages. Aku ganti lowercase ya, jadi di sini buat folder pages, jadi semua halaman tuh bakal ditaruh di sini semua. Misalkan home csx, ambilin home pages. Setelah itu kita buat rutenya, ya walaupun SPA di sini tetap buat rutenya di Laravel, misalkan ke
ke rute home. Terus parameter keduanya function. Nah, kalau kemarin kan pakainya view ya. Nah, kalau view ini kan ke blade, ke resources, ke views. Nah, karena ini pakainya si React, jadi dia pakainya inersia, inersia, terus ke metode render. Metode render dia ada di home. Home. Ya, sesimpel itu sih. Hmm, nggak keluar. Sebentar. Kayaknya ada yang salah. Oh ini. Kita harus di file root, file rootnya si apa namanya? Si Laravel harus ditambahin sih. Fight, fight React refresh. React refresh. Tambah CSS-nya untuk Tailwind. Nah, harusnya udah tampil sih. Wait. Um, does not file access. Oh, dia ada di JSX. Aduh, sunyi sekali guys. Benar-benar. Ini ada yang salah. Ada yang kurang. Oh, ini apa hilang? Hmm, ada yang belum keinstall ya. Client side. Ini sih ya. Harusnya app harusnya udah sih. Di server side. Udah. Langkah sama tuh. Oh, nah ini ada yang tanya. Syukur deh. Mau tanya soal materi kemarin penerapan array multidimensi. Oke, multidimensi ya. Kita kayak folder lain. Laravel, tes Laravel. Sebentar. Laravel autentikasi. Jadi gini, kalau di JavaScript untuk ini ya, untuk data yang sifatnya banyak, dia bisa kalau di JavaScript pakai array of object. Nah, kalau di PHP atau Laravel itu pakainya array multidimensional. Jadi array multidimensional ini juga ada apa namanya? Dia ada key-nya gitu. Contohnya gini, sebentar. Aku pakai ini all dashboard. Wait, aku orang dulu. Login, terus aku login dulu.
Page title. Oke, dashboard sebentar. Dashboard, dashboard, dashboard. Udah. Biar gak kelamaan. Itu. Jadi ini ya array apa namanya array multidimensional ya. Misalkan kata dia array multidimensional. Jadi array multidimensional itu biasanya dipakai ini, dipakai ketika suatu sistem membutuhkan data yang lebih dari satu atau banyak gitu. Ya katakanlah data products, products kan datanya lebih dari satu kan. Products itu jamak. Ya misalnya datanya 10. Nah, jadi dia bakal buat ini array multidimensional 10. Karena kan ini kan setiap setiap data punya fieldnya sendiri-sendiri. Kayak produk, misalnya produk tuh fieldnya ada ID, ID ada nama, ada harga, ada deskripsinya. Jadi setiap data itu dibungkus ke dalam array. Arraynya itu array multidimensional. Nah, katakanlah ini array multidimensional ya. Ini array terluarnya, ini array terdalam. Nah, array terdalam ini didefinisikan sebagai satu datanya. Misalkan ini data produk, ini untuk key ID, terus value-nya katakanlah satu, name produk satu, price 1000. Nah, terus biar cepet aku salin ini kedua, tiga. Nah, gini contohnya. Tapi ini ya, kalau kamu udah buat Laravel, sebenarnya udah nggak perlu buat kayak gini sih. Kalau misalnya data kamu tuh udah simpen di database kan, jadi cuma tinggal nge-query aja. Nah, ini dipakai misalnya kayak situasi tertentu, misalnya mau nampilin apa ya, nampilin navbar atau sidebar, tapi nampilin navbar sidebarnya nggak mau buat satu-satu, jadi buatnya tuh di dalam sini array multidimensional, terus nanti mungkin bisa di looping gitu loh, jadi ditampilinnya secara looping. Nah, ini contohnya kita injek dulu datanya ke dashboard. Nah, terus kita cek datanya. Nah, nah, jadi kayak gini. Array multidimensional. Jadi ini arraynya, array terluarnya. Nah, di dalam array ini adalah multidimensionalnya. Yang mana setiap array yang ada di dalam itu merepresentasikan satu data. Satu data itu maksudnya ini ya, data produk ya. Satu data itu contohnya data produk. Di dalam data itu banyak field-fieldnya. Ya kayak gini contohnya field ID, name, price, dan apa namanya, dan field-fieldnya juga harus sama ya, nggak sama kayak JSON atau objek yang ada di JavaScript itu, objeknya apa namanya, fieldnya mungkin bisa beda, tapi kalau di array di PHP harusnya harus sama ya, harus match gitu setiap field dari dalam array kayak gini. Nah, nanti ini bisa ditampilkan datanya, contohnya
Ntar aku kita bisa ngelooping. Jadi ngelooping namanya data. Katakanlah sebagai hmm, misalkan data Google, jadi ngelooping nggak? Looping, terus get nama produk item. Nah, untuk mengakses ininya mana? Nah, untuk mengakses fieldnya kita pakai ini, pakai array. Array ini buat mengakses key-nya. Jadi kan ini sifatnya key value kan. Ya ini key-nya, ini value-nya. Nah, untuk mengakses ininya, value-nya kita pakai berdasarkan key, copy apa namanya? Ya key-nya, nama key-nya. Berarti ini bukan item tapi name. Terus ini price. Oh, sama price. Nah, gini contoh penggunaan array multidimensional ya. Ini sampel aja sih. Jadi nanti kalau case-nya kayak di web-web e-commerce gitu kan. Contohnya punya aku atau hmm, bentar, loading. Nah, nah contohnya gini. Ya katakanlah ini array multidimensional kan. Nah, setiap array di dalamnya itu mewakili satu produk contohnya. Nah, nanti di dalam data itu produk itu ada fieldnya yang mewakili misalnya nama produk, harga, dan info-info lain. Dan nanti untuk menampilkannya ya contohnya gini, ini kan pakai flexbox layout ya. Nah contohnya gini, misalnya ada gambarnya tinggal ditampilkan. Nah ini sebagai sampel. Nanti kalau udah ada kayak desainnya, konsepnya, terus apa namanya gambarnya, ya tinggal disesuaikan, tinggal disamain sama desainnya. Ya intinya cuman gitu aja sih. Kita array multidimensional, terus di apa datanya tinggal di looping gitu. Ya, kira-kira gitu sih untuk penggunaan penerapan array multidimensional teknik kerja terdalam maksimal berapa? Maksimal length length dari array multidimensional itu adalah aku lupa. Bentar. Maksimal length dari aduh pakai teori lagi. Oh, berarti nggak ada ini, nggak ada batasannya, no limit sih. Tapi harusnya bisa dipakai limit ya. Ya untuk saat ini by defaultnya dia nggak ada batasan untuk panjang atau length dari array. Tapi harusnya bisa dipasang limitnya. Yaitu untuk batasin memori sih. Gitu. Itu contoh penggunaan array multidimensional. Jadi kalau misalnya array multidimensional, contoh penggunaannya kayak gini. Tapi nanti ini ya, kalau emang udah di lapangan gitu kan, itu biasanya data-data contoh kayak gini tuh udah masuk dari database. Jadi kayak kayak ini ya, kita nge-create data.
untuk untuk disimpan ke dalam database. Nah, itu otomatis sudah dibuatin array kayak gitu, array multidimensional. Jadi ketika kita query get ya resultnya kayak gini sebenarnya. Nanti tinggal di looping aja. Nah, kalau kalau buat hard manual gini, buat manual kayak gini biasanya untuk kita mau buat suatu kondisi atau fitur tertentu ya. Misalkan looping section atau sidebar atau apa gitu. Ya nanti lama-lama bisa sih, lama-lama paham fungsinya itu buat apa gitu. Untuk multidimensional array gitu. Udah lagi mau yang mau ditanya. Seneng aku gue ditanyain. Jadi nggak bingung aku mau cerita apa ya. Aku sebenarnya tuh mau ini ya nyeting VPS ya. Tapi UI-nya udah beda. Ya barangkali kan sambil sharing-sharing gitu kan. Kalian pengen tahu selain hosting. Ya ini projectnya aku nih. Tapi bukan pakai Laravel ya. Ini pakai React. Pakai React sama Express. Ya, jadi kalau kalian pengen clone ya clone aja. Lumayan gitu buat dijadiin portal. Itu aja sih. Terus apa lagi ya? Itu hostingnya dari Versal Kak. Oh iya, dari Versal. Kan dari Versal. Udah hosting berapa apps ya di Versal ya? Sebentar. GitHub. Kayaknya nih aku kalau nggak salah nge-host pun nge-host sih kalau nge-deploy dua apps ya. Jadi kan ini sistemnya pakai MERN kan. Jadi kliennya pakai React, servernya pakai Express.js. Nah itu dua-duanya sama-sama di ini, sama-sama di Vercel. Wait, wait. Nah, yang ini buat apa namanya? Buat API-nya. Terus yang ini buat kliennya. Ya, jadi ini bisa buat deploy API. Tapi nggak tahu ya, dia itu support untuk Laravel atau enggak. Karena ini aku pakainya Express. Nah, ini contoh data JSON-nya. Pakai Vercel ini. Kalian bisa nyoba ya kalau pengen deploy di Vercel. React bisa API. Intinya kalau berbasis server itu kayaknya cuma bisa Node.js ya. Kayaknya loh. Kalau Laravel nggak tahu sih. Kalau Laravel mungkin harus di-build dulu di lokal. Dulu saya pernah hosting di Vercel kan, terus database pakai Supabase tapi malah nggak jalan. Kenapa ya? Jalan nggak jalannya maksudnya nggak nggak kesimpan ke Supabase atau websitenya nggak kebuka. Bentar, websitenya nggak kebuka. Bisa di ininya sih. Buka aja eh, bisa ngeliat di settingnya. Di settingnya terus biasanya di ini ya environmentnya. Mungkin dari environmentnya ada yang belum di ini sama kamu belum ditaruh. Misalkan ya kayak konfigurasi untuk supabase-nya atau domainnya dan lain-lain gitu. Biasanya gitu ya kalau di Vercel. Intinya kalau di Vercel tuh
ketika mau deploy harus di prepare benar-benarinnya environmentnya. Makanya websitenya tuh atau mungkin ini ya atau mungkin udah expired kali ya. Aku soalnya pernah deploy udah lama kan, terus tiba-tiba nggak kebuka karena expired. Disposable dari jual aplikasi kasir, salah satu fiturnya bisa tetap jalan selagi offline. Kalau database, kalau nanti sudah online, database akan terupdate. Jadi dia bisa jalan ketika offline. Wait, wait, aku lupa nama fiturnya. Sebentar, saya ingat-ingat dulu. Oh, mm, 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 mm. Wait, wait, wait. Ori. Aku dari keywordnya dulu. Saya ingin menjalankan sistem saya. Iya. Oh iya, PWA, Progressive Web App. Nah itu apa? Kalau setahu aku intinya kalau dia bisa jalan ketika offline itu bisa nerapin ini ya, Progressive Web Apps. Tapi ini aplikasi kasirnya apa dulu nih? Website atau mobile ya? Kalau website setahu aku pakainya PWA ya, Progressive Web Apps. Jadi dia bisa apa ya? Dia bisa jalan ketika sistemnya offline, sistemnya offline. Nah, terus untuk online, ketika dia anggaplah koneksinya udah online, database-nya akan update. Nah, kemungkinan itu flow-nya nyimpen ini, nyimpen nyimpen datanya, datanya secara lokal. Nah, jadi dia ketika online kayak di-trigger gitu buat nge-update. Atau mungkin dia ada ini sih kayak cron job tertentu buat buat langsung nge-update. Jadi kalau cron job itu jalannya di ini sih, jalannya di server ya. Aku nggak tahu juga sih untuk itu sistem kasirnya punya punya platform mana gitu. Jadi nggak tahu cara persisnya kayak gimana. Tapi intinya kalau dia bisa jalan di offline harusnya pakainya PWA ya, Progressive Web Apps. Nah, Progressive Web App ini eh ketika kita buat web aplikasi kan sistem ini ya, misalkan kita ngedeploy ya, nah sistemnya harus jalan di online. Nah, kalau kita nerapin teknologi PWA di dalamnya, kita bisa ngakses sistem itu secara offline. Tapi ya dengan kriteria dan kriteria tertentu ya. Ya misalnya kayak kompleksitas gitu. Jadi nggak semua semua tipe website atau dengan kompleksitas yang beda-beda bisa pakai PWA gitu harusnya sih. Kalau tak pengen itu di sosmed ya. Kalau sosmed berarti nggak ada, sosmed itu berarti general ya, nggak ada platformnya ya. Wait, kalau cron job itu apakah bisa diterapkan? Ya akan bener. Ya intinya kalau cron job itu bisa diterapin untuk update database ketika dia kondisi sistemnya online.
yang tadi aku bilang. Jadi datanya tuh data awalnya tuh kesimpan di lokal, nanti ketika udah online kayak ke-trigger gitu loh, ke-trigger dari servernya. Wah, dia online nih, kayak ada lognya loh, ada lognya. Jadi ada lognya, lalu dia nge-trigger ada sistem yang online, terus dia langsung nge-update datanya ke database. Nah, itu sih flow yang aku tahu ya. Sebenarnya banyak ya, mungkin banyak flow atau strategi-strategi lain gitu kan. Tapi yang umumnya biasanya pakai cron job sih. Nah, cron job ini biasanya jalannya di ini ya, VPS, di server gitu. Nah, untuk data yang disimpan di lokal itu bisa di cache, CAC, di ini ya, cache. Atau mungkin di local storage. Tapi kayaknya lebih seringnya di cache sih. Nah, kalau nge-handle cache ini biasanya di-handle Redis sih. Tapi kalau Redis ini nggak tahu ya, dia jalan apa nggak ketika ada PWA. Apakah Redis bisa diterapkan pada sistem PWA? Oh, ternyata bisa. Oh, iya, tapi bukan di sisi browser sih, sisi server. Gimana? Ada yang mau tanya lagi, Mas Ibnu, Mas Indra, udah ada gambaran Mas Indra atau Mas Ibnu? Kalau Mas Ibnu ini sih, iya, iya, iya. Setahu aku, pokoknya ada di konfigurasi servernya kamu ya. Biasanya terutama di environmentnya. Atau mungkin udah expired gitu. Jadinya nggak tampil. Coba aja dicek log errornya Mas Ibnu. Biasanya kan ada log errornya kan ketika lagi deployment. Log errornya tuh biasanya di sini nih, build and deployment. Kok di sini sih di logs? Jadi, bentar. Ini wait. Nah, biasanya ngeceknya di sini. Barangkali di deploymentnya error, jadi websitenya nggak tampil. Dia ada di build logs. Nah, di sini biasanya. Ya, biasanya di merah-merah sih. Pada merah-merah intinya berarti oh ini pelakunya nih yang bisa yang bikin websitenya nggak tampil gitu Mas Ibnu. Dulu tuh saya masukin APMS cuman nggak jalan. Oh, API bukan UI-nya ya. Kalau di API itu bentar, API itu harus ngeting sesuatu sih. Sebentar. Lupa. Hmm, langsung ngelik banget. Nah, aku lanjut yang tadi dulu deh. Tadi di mana? Di Inersia. Inersia React.
Wait, install React package not find the Google. Nah, ini sih contoh implementasi React di dalam Laravel ya. Ya, sebenarnya konfigurasi cuman gitu-gitu doang sih. Tinggal ngikutin yang di dokumentasi. Bisa di server side-nya. Server side-nya cuman ya cuman ngikutin, tinggal nyalin-nyalin aja. Nyisalin ke terminal, dijalanin terus buat file root applet PHP ini disalin aja. Terus ini jalanin nge-copy ini juga. Itu untuk server, terus klien juga. Klien tinggal ngikutin dokumentasi sama tambahannya sih install ini ya, React sama React belum gampang sih. Terus untuk konfigurasi ininya, halaman-halamannya tinggal diinisiasi aja nama halamannya, misalkan login CSX. Nah, tapi kita nggak bisa ngakses login gini. Jadi harus di-define rutenya. Ya kayak Laravel seperti biasa kalau define login function terus nge-return inertia reader. Login. Nah, gini doang. Nah, terus dari sini juga kita bisa ngoper ngoper data ya. Misalkan title. Ini kayak Laravel sebelumnya juga. Halaman login. Sama kayak kemarin harus ini. Nah, nanti nangkapnya tuh lewat props. Kayak gini. Nah, semudah itu. Seru ya pakai pakai apa? Pakai React sama React Inertia sama Laravel ya. Jadi nggak ribet kayak kalau buat monolith project. Kalau ini kan ribet kan. Nah, ini kan contoh MERN MERN project kan. Jadi harus ngedefine terpisah servernya, kliennya, terus sama deploymentnya. Kayak aku kan deployment di Vercel dipisah. Misalkan API-nya sendiri, UI-nya, front end-nya sendiri. Nah, kalau ini kan jadinya dibuat dibuat benar-benar saling interaksi gitu. Jadi Laravel ngedefine rute, ngirim data. Nah, terus si UI-nya di React-nya tinggal nerima data. Nah, di React-nya itu dia nggak perlu nge-fetch fetch API gitu. Dia cuman cuman apa namanya? Ngejalanin function function doang. Jadi lebih enak. Ya itu contoh aja sih daripada ini kan contoh penerapan React di dalam Laravel. Jadi kalau kalian mau belajar ya bagus itu kan. Kalau nggak belajar, nggak mau diterapin nggak apa-apa. Biar kalian ya tahu-tahu aja. Nah nanti ya mungkin setelah aku config-nya selesai besok-besok tak ini deh aku nge ya sharing-sharing tentang VPS loh, belajar VPS sama Docker. Ini agak advance ya. Aku juga bingung ya mau cerita apa. Kalian kan nggak ada yang tanya. Ya udah gitu aja. Ada yang mau tanya lagi nggak selain Mas Ibnu atau Mas Indra? Mas mau tanya Mas, Gimana?
Em, ini ber- bersifat ini sih Mas, apa? Sharing dikit Mas. Kan saya sempat belajar JavaScript tuh Mas. Iya. Nah, nah, eh, kalau mau misal goalsnya itu saya bisa membuat aplikasi dari Laravel React pakai inersia kayak gitu. Mm-mm. Itu yang saya pelajarin roadmap-nya tuh gimana Mas? Apakah kan sempat belajar JavaScript balik lagi, tapi saya belum familiar sama PHP, sama Laravel kayak gitu. Mm-mm. Ya sempat belajar React-nya, tapi di PHP sama Laravelnya belum belum familiar banget. Tapi goals-nya tadi itu ya pengen bisa membuat aplikasi Laravel React pakai Inertia kayak gitu. Oke, oke. Berarti Gimana Mas? goalnya ini kan, cuman goalnya itu pengen buat sistem yang apa sama-sama, maksudnya yang udah bisa jalan kan intinya antara Laravel sama Inertia React. Ya, untuk roadmapnya sih, karena kamu udah belajar JavaScript ya, sama React juga kan. Kalau emang udah belajar React sih harusnya tahu gambarannya ya. Gambaran cuman ya kayak kamu buat komponen biasa kan di React. Nah, untuk Laravel sendiri, sebenarnya untuk Laravel simple sih. Karena ya cuman ngedefine ini yang define rute-rute doang, define rute untuk roadmapnya ya. Karena kan rute walaupun ini SPA single page apps, jadi satu satu file untuk beberapa halaman, tapi tetap harus di define rutenya. Ya kayak React Router DOM, cuman ini pakainya Laravel. Nah untuk ininya, ya langkah pertamanya kamu harus tahu dulu cara buat atau nerapin rute di Laravelnya. Nah, terus harus ini juga harus belajar tentang controller. Ya untuk controller itu simple sih. Itu cuman mindahin logic yang ada di dalam sini, cuman ditaruh controller. Karena kan ini ya, logic di sini kan sewaktu-waktu bisa panjang kan. Ini. Apalagi halamannya juga nanti makin banyak. Nah, jadi best practice-nya itu harus pakai controller. Nah, untuk controller itu ya cuma mindah logic aja nanti. Belajarnya simple. Create controller, salah, make controller. Misalkan apa ya, products controller deh, products controller, create. Nah, untuk controller ada di sini ya, app, HTTP controller, products controller. Nah, nanti semua logiknya ditaruh di sini semua. Kamu tinggal nge-define nama functionnya aja. Nama functionnya juga bebas sih, terserah kamu ya. Misalkan aku mau buat ini products ya, untuk products. Misalkan tampilkan, jangan terlalu panjang. So products. Ya ini tinggal ini karena ini pakai inersia kan. Ini pakai inersia jadi pakai inersia. Return inersia. Oh, terus untuk ini ya kamu nggak usah bingung guys sama yang di sini. Jadi kamu tinggal ngetik aja apa yang dibutuhin. Nanti langsung ada auto completionnya. Jadi ketik aja inersia. Nah ini kan ada auto completion. Nah itu langsung enter. Enter nanti langsung diimportin. Terus ke metode render. Metode render terus tinggal nampilin nama halamannya. Misalkan halamannya enggak, katakanlah di ini dulu. Misalkan mau ini ya, dibuat grouping, misalkan products. Terus di dalamnya buat untuk halaman products. Nah, berarti yang di render itu ya halaman products, nah, tapi karena rootnya itu dari pages kan, dari pages.
dari sini. Kan ini pages kan. Jadi rootnya itu dari pages. Berarti kita dimulai dari folder products-nya, products, terus nama produk. Nama produk, nama file. Ya sebenarnya gini aja udah cukup. Nah, ini untuk menghandle logikanya, handle logika di controller. Terus di sini ya, di rutenya, ya kita tinggal define rute untuk products. Misalkan rute get, karena mau nampilin products ya, di get products. Nah, kita di parameter kedua dari function ini, kita pakai array, terus pakai tadi products controller. Nah, seperti yang aku bilang, cukup cukup ketik di sini, nanti enter, nanti bakal ke import sendiri. Tapi harus ini ya, harus install extensionnya. Extensionnya itu pakai ini, pakai PHP Intellepence, apa? Ya itulah intinya. Terus pakai yang kelas dan kita akses nama fungsinya. Nama fungsinya kan tadi show products. Ya, sesimpel ini. Simpel ini. Kemudian buat file isinya. Harusnya kita udah bisa nampilin halaman products. Nah, udah bisa tampil nih. Jadi untuk roadmap itu kalau misalnya ya sekedar sekedar halaman statis tapi bisa menavigasi halaman-halaman lain ya untuk roadmapnya hanya gini ya. Kita ngedefine rutenya, buat controllernya, sama buat file file React-nya, file React-nya. Itu untuk roadmap ya. Untuk roadmap ini roadmap statik lah caranya ya. Terus jangan lupa juga kamu setup ini inersianya. Ya cuma dua ini sih, server side sama client side. Ya harusnya nanti kalau mau nyoba buka ini aja dokumentasinya. Di Ya tinggal ngikutin arahannya aja. Tinggal disalin-salin. Ya terus itu untuk statik ya, roadmap untuk statik. Kalau misalnya pengen ya ada integrasi database-nya, gampang juga sih. Misalnya kita mau nge-create ini ya, pengen buat database produk, kita pertama define dulu migrasi untuk produk. PHP Artisan make migration create products table. Nah, untuk buat migrasi itu kalau bisa kayak gini ya. Jadi sifatnya itu jamak. Kan S kan jamak kan. Jadi ada produk lebih dari satu gitu, jamak. Karena kan di tabel itu data itu ada banyak kan nantinya. Jadi ya ini best practice-nya Laravel sih kalau buat migrasi. Contoh create product table. Nah, ini buat migrasinya udah. Terus define kolom-kolomnya. Misalkan table name, table name, table string, name, terus table integer, price, table text description. Nah, ini untuk migrasi untuk products-nya. Nah, jangan lupa kalau kalau buat migrasi kita udah buat blueprintnya, ya kita tinggal tempel ke database-nya. PHP Artisan migrate. Nah, udah. Nah, ini untuk database-nya. Terus eh jangan lupa juga sama kita buat model. Kan produk kan. Kita udah buat migrasi untuk
products. Langkah selanjutnya tuh kita buat model. Ya, ini model tuh kayak apa namanya? eh Caranya kayak apa ya? Kayak rules gitu, rules untuk kita nge-query produknya. Ya misalnya rules untuk misalnya tabelnya pengen direlasiin kemana aja atau gimana caranya create yang di require itu field apa aja gitu. Sama dipakai untuk nge-query juga. PHP artisan make model product. Nah, jadi Laravel itu udah pinter. Dia itu otomatis, ini kan produk ya. Nah, dia otomatis langsung mendirect ke database products. Jadi, eh model produk ini merepresentasikan dari setiap data dari produk yang ada di dalam tabel products. Jadi kayak ID, kayak name, price gitu. Terus biasanya kalau buat produk jangan lupa buat variabel namanya fillable. Fillable itu berarti isinya name, eh, ah, name, itu apa aja ya? Name, price, description. Itu. Oh iya, kurang keyword visibility-nya. Nah, jadi biasanya untuk di model tuh yang ditambahin tuh yang ini, yang tambahannya. Jadi nanti ini kita define variable ini dipakai ketika kita mau nambah data produk, field-field yang bakal ditambahkan itu apa aja gitu. Jadi kan field yang mau ditambahin kan ada tentunya nama produk kan, nama produk, harga, sama deskripsi. Nah, kenapa ini enggak? Karena ini udah otomatis dibuatin gitu sama database-nya, sama MySQL-nya. Hmm, ya udah, cuman gini aja. Nanti kalau mau relasiin tinggal di bawahnya. Itu nanti aja. Terus, hmm, di controller tadi ya, products. Nah, kalau kita mau nge-query, anggaplah kita mau nge-query produknya, kita tinggal panggil tadi model yang produk. Nah, nanti ini kan udah nge-query get kan. Ya, ini sebenarnya bisa pakai query lain ya. Ini contoh aja sih. Jadi untuk nge-query-nya kita tinggal manggil aja produk, nanti kan langsung auto import ke models produk. Nah, terus ini tinggal diinjek. Terus dari file react-nya tinggal ya semua semua. Sorry. Koneksiku nge-lag ya. Nah, terus tadi kan diinjek lewat sini ya, lewat compact. Nah, nanti diopernya lewat props, tinggal ditangkap aja. Ini contoh, ambilin datanya, jalan products. Nah, jadi kalau di Laravel, kalau di Blade, itu hasilnya tuh array multidimensional. Kalau di React, itu di inersianya udah pintar, nanti udah dia ngubahnya jadi array of object. Jadi cuman array of object. Contohnya kalau host server. Tadi
Bentar, aku lupa ya. Ini masih di SQLite. Ya, aku buat belum SQL. Nah, tapi artisan migrate. Nah, ini aku contoh dulu buat katanya lewat dari sini dulu. Hmm, namanya apa ya? Produk satu, 10.000, 1.000. Produk satu. Nah, katanya udah dibuat. Nah, ketika kita ini hasil query-nya. Jadi dia otomatis dari inersial langsung dibuatin array of object. Nah, jadi misalnya Mas Bandonnya udah pernah ini ya, udah pernah apa namanya, looping React, ya caranya gitu doang. Kita tinggal nge-looping doang. Sebenarnya roadmap-nya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu dalam banget ya. Kalau udah tahu React, ya udah enak. Karena Laravel-nya tuh nggak banyak-banyak ya untuk roadmap-nya. Kalau sekedar apa namanya CRUD sama login juga, ini udah termasuk kayak gitu. Kayak gitu juga. Ini untuk query, ini query apa tadi, query get. Jadi langsung dibuatin array of object. Ya, terus kalau postnya itu kita tinggal pakai sebentar, import use from. Ya, jadi kalau mau nambah data kita nggak pakai fetch method post, tapi cukup manggil fungsinya aja, use from, karena kita mau post ya, jadi pakainya post, post processing error. Wait, ini buat chatnya dulu biar nggak kelamaan ya. Pages finding komponen. Oh ya, kalau mau buat komponen ya seperti biasa ya, bisa langsung di sini components. Dan nanti buat komponennya di luar pages, di luar pages. Terus wait. Form laporan temuan, name, price, terus description, terus formnya. Input is lupa oh, untuk ngeset value-nya cukup post value data, data name. Untuk change-nya set data name, target value, ini price. Nah,
Value data description can change a sebentar, submit. Ya untuk form handlingnya, untuk React Inertia kayak gini sih. Ya, emang agak beda ya, tapi sebenarnya simple sih. Jadi misalnya kita mau buat fetch method post, ya kita define dulu value value yang dibutuhin apa aja. Nah, value-nya cuma tiga, kita define di sini. Nah, processing ini kayak loading gitu, kayak loading. Jadi nggak perlu buat state is loading. Terus data itu untuk ngambil data yang ada di dalam sini, value-nya. Set data itu kayak, ya, ini apa namanya, set data dari ini buat on change. Ya, reset itu reset form, reset value-nya. Kita tes dulu. Detect. Bentar. Hmm, hmm, Bentar. Mesti ulang. Refresh. Hmm. Apa ini? Wait, wait, wait. Harusnya udah.
Iya, reject. Sensi. Bentar. Nah, jadi kalian harus ini ya. Kalau jadi programmer itu harus pintar-pintar problem solving. Kalau enggak pusing sendiri. Ini harusnya ini ya. Jarang-jarang ya kayak gini. Penyakitnya di Laravel tuh errornya tuh nggak kelihatan. Soalnya di filenya nggak ada error kan. Tapi di ini error. Nah itu penyakitnya di Laravel. Kadang sulit untuk nge-track errornya itu sebelah mana. Kalau di Laravel. Hmm. Wait, wait, wait. Hmm.
Hmm, berarti bukan sini. Hmm, aman ya harus. Hmm, harusnya dia mode biasa tampil. Hmm, aduh, aku lupa lagi. Ternyata inputnya tuh nggak kelihatan. Ah, pantesan ya. Type description. Ya, ya, ya. Hmm. Oke, oke, oke. Oke, tenang. Nah, nah terus untuk ngepost tinggal ini. Tinggal rutenya tuh kemana? Rutenya kemana? Nah, karena rutenya belum dibuat, ya tentunya dibuat dulu untuk rute postnya. Tinggal rute post. Post, misalkan produk saja. Controller, pas. Ya, produk buat ini ya. Dan dukung buat ini ya. Parameter untuk request. Nah, terus biar cepet langsung aja ke, ke. Di validate, request, request, validate. Nah, yang di validate itu berarti tadi name-nya. Name berarti required string price required number jadi integer description. Biar cepet, biar cepet, biar cepet. Terus upload file. Terus sih.
manggil yang tadi ya, model produk. Nah, kita tinggal create, create, validated data. Nah, terus misalkan produk 2, 1000, something. Sudah submit, submit, sebelum ya. Name, coba request, name, terus price, description. Ya untuk post sebenarnya untuk bagian logikanya kayak Laravel seperti biasa sih. Cuman bagian front endnya dia beda. Jadi nggak kayak React kayak apa? Nggak buat fetch post gitu. Oke ini cara cepat. Bisa. Terus jangan lupa ya, aku lupa. Ini kasih name attribute, in name, price, description. Hmm. Satu, submit. Oh, sorry, sorry. Ini belum tak define. Tadi ke products. Kalau sukses, sukses. Kita tampilkan alert aja. Produk berhasil disimpan. Nah, jadi dia otomatis langsung ke ini, ke rute products. Rute products di-trigger lewat method post. Ketika kita tambah produk 2 1000 something, enter, buat button dulu, save, submit. What is this? Add products. Tipu lagi. 1000, save. Ini produk berhasil disimpan. Nah, kita reload. Nah, gini. Nah, itu untuk post ya, untuk post fetch post gitu kan. Kalau di React biasa kan pakai fetch method post. Nah, kalau di React dengan inersial Laravel pakainya cuman gini aja. Tinggal manggil use form dari inersia JS. Nah, kita mau pakai metode apa? Misalnya post atau mungkin put atau mungkin delete atau mungkin page. Nah, case ini kan pakainya post, jadi pakainya post. Nah, kalau mau buat put, ya kita buat kayak gini lagi satu lagi. Nah, terus caranya kayak gini dong. Kita tinggal buat rootnya kemana, nanti dia bakal direct ke roots dari Laravel ke products dari lewat keyword post. Ya, post nanti dia bakal ke post. Jadi gitu doang sih roadmap untuk inertial Laravel kan. Kalau kalau full stack kan kuncinya di CRUD-nya. Jadi nanti kalau mau put, delete, tinggal disesuaikan aja. Kalau delete mah, kalau delete berarti kan tinggal nggak usah buat kayak gini ya, tinggal ditambahin aja misalnya di sini ID-nya.
kalau delete. Jadi kita bisa nambahin on success, terus on error. Ya misalnya kalau kalau sukses dia mau ngapain, kalau error dia mau ngapain. Ya mungkin ngasih pesan error atau alert atau apa gitu. Gampang sih ngerjain React. Ya nanti aku aku bakal buat ya. Nanti tinggal di clone aja dari GitHubku. Ya mungkin gitu ya. Waduh, aku gak ada prepare apa-apa soalnya. Tiba-tiba error. Ada yang mau ditanya lagi nggak, Mas Panda atau yang lainnya? Udah lumayan baik juga. Eh, saya terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, aku closing mungkin ya. Ya, kita bakal ketemu Selasa ya. Selasa, berarti kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya mungkin ini aja sih. Kalau kalian mau ngeklon cache yang tadi, bisa langsung klon aja. Hari Minggu tapi. Hari Minggu aja. Hari Minggu aja di klon. Yang mungkin aku bakal buat variasi ya. Ya mungkin tentang Laravel inertia React atau mungkin tentang only Laravel. Jadi only pakai blade aja. Tapi nanti sistemnya paling kayak sistem admin sih, sistem admin. Jadi nanti ada role-nya, ada tambahan middleware-nya. Ya nanti tinggal dipelajarin aja. Terus bisa dijadiin portal. Ya udah guys. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada aku close ya. Aku close ya. Terima kasih ya udah menemani malam ini di live sesi konsultasi komentaring hari ini ya. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau kadang aku ngeblank gitu kan. Soalnya aku baru pulang kerja juga langsung lanjut ini. Ya, makasih ya sekali lagi udah datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku stop.